Halo guys, masih seputar akuntansi forensik. Hari ini saya akan membahas mengenai bentuk praktek dan modus tindak pidana pencucian uang. Ya, pokoknya segala sesuatu tentang tindak pidana pencucian uang. Ya guys, yang perlu kalian ketahui bahwa TPPU atau yang kita kenal sebagai money laundering itu merupakan suatu kejahatan yang punya ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda, bukan tunggal. Artinya di sini bentuk kejahatan TPPU atau tindak pidana pencucian uang itu ditandai dengan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutannya. Sedangkan kejahatan asalnya itu disebut dengan core crime. Ada 3 tahapan proses pencucian uang. Yang pertama placement atau penempatan, yang kedua layering atau transfer, yang ketiga adalah integration atau menggunakan harta kekayaan. Pada tahap penempatan, kalian bisa membayangkan bahwa tahap ini itu merupakan upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana pencucian uang itu ke dalam sistem keuangan. Oke, bentuk kegiatan ini misalnya dengan cara menempatkan dana pada bank, atau biasanya juga kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Terus yang kedua bisa juga dengan cara menyetor uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Lalu dapat juga berupa penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain. Kemudian bisa juga dengan membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah. Lalu terakhir dapat juga dengan cara membeli barang-barang berharga yang nilainya itu sangat tinggi untuk kepentingan pribadi. Membeli hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain itu juga bisa. Untuk tahap transfer atau layering itu dapat diartikan kira-kira pemisahan hasil tindak pidana korupsi dari sumbernya. Misalnya, tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan, terus dia itu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari. Oke, jadi dalam kegiatan layering ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening ya, atau dari satu lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Sedangkan pada tahap terakhirnya yaitu integration, di mana dalam tahap ini itu ada kalanya akhirnya itu menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana pencucian uang tadi. Dalam tahap ini, upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah ya, baik untuk dinikmati langsung, bisa juga diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, lalu dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang tampaknya sah juga, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana berikutnya. Tadi kan saya katakan bahwa tindak pidana pencucian uang itu merupakan tindak pidana ganda, jadi selalu ada tindak pidana lanjutannya kan. Dan sekarang guys, saya telah menanyai beberapa ahli mengenai bagaimana pendapat mereka mengenai tindak pidana pencucian uang. Berikut videonya. Masyarakat umum itu kan kalau mendengar laundering itu kepikirannya itu adalah baju kotor dibawa ke laundry itu jadi bersih, harum, tersusun rapi gitu ya. Jadi prosesnya itu pencucian ya. Nah, di dalam tindak pidana itu ada dikenal namanya itu tindak pidana pencucian uang di PPU ya. Tindak pidana pencucian uang itu adalah tidak lain tidak bukan adalah money laundering. Nah, bagaimana money laundering itu terjadi? Money laundering itu prinsipnya seperti ini filosofinya ya dalam doktrin akademik nih. Ada satu kejahatan menghasilkan uang banyak, terus uang itu dicuci menjadi uang yang halal lagi gitu loh, kembali kepada si pemilik. Caranya macam-macam itu ya, bisa dari kejahatan korupsi, bisa dari kejahatan penggelapan, dari kejahatan-kejahatan lain yang bisa menghasilkan uang, misalnya dari narkoba, dari human trafficking, macam-macam itu. Uang itu segitu banyak sehingga dia bisa menggunakan uang itu setelah nanti di laundry. Nah, dalam dokter akademik kita kenal bahwa yang namanya money laundering itu kita kenal ada 3 prosesnya. Pertama placing, kedua layering, yang ketiga integration. Apa itu placing? Jadi placing itu
adalah uang-uang yang hasil kejahatan itu ya ditempatkan ya pada misalnya dibeli di pasar modal ya, dibeli saham-saham itu. Tujuannya adalah untuk mengaburkan asal-usul uang itu. Jadi penempatan itu dibuat sedemikian rupa sehingga dibuatkan account ya, sehingga dia bisa membuat pengaburan ya atas asal-usul uang itu. Nah, banyak orang berbicara ya bagaimana kita menentukan uang itu hasil kejahatan. Apakah menunggu dulu predicate crime? Menurut saya tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi kalau ada kejahatan, TPPU-nya bisa jalan. Jadi barangkali itu bagi penegak hukum saya selalu berpesan, kalau misalnya kita mau menindaklanjuti penyidikan tidak pidana TPPU itu dibarengkan aja. Nanti kalau misalnya tidak pidana pokoknya best standarnya ketemu, maju ini. Kalau tidak, ini otomatis secara mutatis akan habis itu. Itu pertama mengenai placing ya yang saya tadi sampaikan tadi. Terus yang kedua itu ada tahap layering ya. Layering itu adalah yang mulai dipilah-pilah ya, mana yang kira-kira yang aman, mana yang kira-kira yang kurang aman, mana yang bisa ditempatkan di tempat yang paling aman dan sebagainya, tempat di negara-negara yang tax haven yang bisa menyembunyikan uang sebagainya. Tapi ingat tuh ya, sekarang negara-negara yang dulunya sebagai itu surga penyimpanan uang di luar itu sekarang sudah mulai terbuka ya. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Nah, yang ketiga, yang sulit ini adalah integration. Proses integration itu adalah mulai mencampur adukan, dioplos kalau bahasa masyarakat umum itu, dioplos antara uang haram dengan uang halal, dioplos sedemikian rupa dan dikembalikan lagi kepada si pelaku atau pemilik awal yang melakukan tindak pidana tadi. Itulah proses dari yang disebut dengan money laundering. Money laundering itu sangat berbahaya bagi kehidupan ekonomi masyarakat, juga berbahaya bagi negara. Kenapa? Dia fast moving ya. Uang itu bisa datang cepat dan bisa juga cepat juga pergi. Itu biasanya ada di secondary market. Maka itu kita sering lihat uang di secondary market ya, di pasar modal itu cepat sekali pasar uang cepat sekali hilang uangnya, cepat sekali masuk. Yang paling bagus adalah investasi direct ya, investasi yang dilakukan oleh orang-orang sebagai investor itu langsung kepada masyarakat real atau market yang real, itu yang bagus ya. Tapi pada umumnya pelaku money laundering tidak mau melakukan itu sebelum proses money laundering mereka lakukan. Nah, demikianlah pencerahan sekedar untuk diketahui bahwa money laundering adalah kejahatan-kejahatan yang sangat serius bagi perekonomian negara. Terima kasih. Tetap semangat.